Mugaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Sayyidul Imam Faqih Mugaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Mugaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun mi'raj orang-orang sufi yang belajar tasawuf ini tidak ada yang bisa melampaui Nabi. Mi'raj orang sufi ini adalah kebanyakan secara ruhani. Ya, kalau Ibnu Arabi di sini menyebutkan seperti ru'yah sholihah, seperti masuk ke alam mimpi, ya, seperti mimpi jadinya mi'raj itu. Karena perjalanannya sifatnya ruhani. Ya. Dan uniknya lagi di sini disebut, ya, Yazid Bustami ketika dia mi'raj, ya, melewati langit pertama, langit kedua dan seterusnya, ya, beliau melihat makom kenabian itu dipandangkan ke beliau seperti lubang jarum yang sangat kecil. Jadi kalau dia masuk makom kenabian itu maka dia terbakar. Artinya para wali ini tidak bisa masuk ke makom kenabian, mereka itu di bawah para nabi, ya. Nah, maka tidak ada wali-wali Allah ini yang membawa syariat baru. Beliau menulis di sini, nggak ada itu yang bawa syariat baru. Semuanya hanya mengambil warisan dari Nabi SAW. Pewaris Nabi namanya, ulama-ulama ini. Pewaris Nabi. Ada sebuah riwayat dari Abu Yazid Bustami bahwa makom kenabian yang dibukakan kepada dirinya hanya sebesar lubang jarum, hanya tampak dan tidak boleh memasukinya. Dengan begitu saja, ya, Abu Yazid merasa dirinya hampir terbakar. Nah, Abu Yazid Bustami ini termasuk mursyid tarekat Naqsabandiyah, ya, dimasuk golongan tabi'in atau tabi'in, ya. Mereka inilah yang mulai menulis, karena ilmu agama ini mulai ditulis masa tabi'in dan tabi'in. Masa sahabat Quran aja belum ditulis kan. Jadi ilmu-ilmu agama ini tidak dirinci pada masa Nabi dan sahabat, karena Al-Quran saja belum tercetak, ya. Nah, maka masa Al-Juhri 150 Hijriah ini baru terkumpul hadis pun mulai dikumpul. Apalagi ilmu-ilmu lain, ilmu fikih. Imam Syafi'i lahirnya 150 Hijriah kan, Imam Hanafi meninggalnya 150 Hijriah. Ya, umurnya sekitar 80-90 tahun. Nah, jadi kalau kita perhatikan Bapak-bapak ini dirahmati Allah, ilmu agama ini diurai semuanya masa tabi'in dan tabi'in. Tidak ada masa sahabat ilmu itu diurai, karena tulis baca sahabat pun sangat terbatas pada masa itu. Ya, berkembangnya sistem tulis baca, menulis buku, penulisan itu dimulai masa tabi'in. Bahkan hadis yang ditulis Imam Bukhari itu saja, Imam Bukhari itu aja lahirnya sesudah Imam Syafi'i kan. Nah, betul. Sehingga kalau orang tidak belajar agama dengan melalui sejarah, dia katakan, kenapa Imam Syafi'i tidak pakai Sahih Bukhari katanya. Kan aneh kan? Kenapa Imam Syafi'i tidak pakai Sahih Bukhari? Ya, bagaimana pakai Sahih Bukhari? Udah meninggal dia baru lahir si anak-anak lagi Bukhari kan. Nah, itu. Kalau orang belajar agama tapi tidak belajar sejarah-sejarah perkembangan ilmu, jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang aneh.